Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Novia dengan NIM 2302020052. Saya dari kelas A2 semester 5, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan klasifikasi diabetes menggunakan algoritma neural network atau NNN. Saya akan menjelaskan dataset menggunakan dataset diabetes. Dataset berisi data medis pasien yang digunakan untuk prediksi apakah seseorang menderita diabetes atau tidak. Dan berikut uji coba klasifikasinya. Saya menggunakan Google Colab. Baiklah, di sini terdapat mengimpor library berupa library NumPy dan Pandas digunakan untuk pengolahan data numerik dan data tabular. Sedangkan Matplotlib digunakan untuk visualisasi data. Selanjutnya saya menggunakan library Sklearn untuk proses machine learning, seperti membagi data menjadi data latih dan data uji, menangani data kosong, melakukan normalisasi data, serta mengevaluasi performa model menggunakan confusion metrik dan klasifikasi random. Selanjutnya ini untuk mengupload dataset ke Google Colab. Pada tahap ini saya menggunakan dataset yang akan digunakan ke dalam Google Colab, karena Google Colab tidak secara otomatis memiliki akses ke file lokal sehingga dataset perlu diupload terlebih dahulu. Selanjutnya ini membaca dataset. Terus yang ini yaitu menampilkan contoh data. Berikut fungsinya untuk informasi struktur data. Kegunaan berikutnya yaitu statistik deskriptif, yaitu berikut target goal adalah kolom target atau tabel yaitu luaran. Berikut ada X yaitu berisi fitur input, sedangkan Y itu berisi tabel kelas. Berikutnya ada distribusi kelas target. Selanjutnya ini ada untuk menutup kolom dengan nilai kosong tidak valid. Dan selanjutnya ini untuk mengganti nilai kosong menjadi isi value. Kegunaan untuk selanjutnya ini yaitu membagi data training dan testing. Dan yang ini imputasi missing value dan normalisasi data. Yang selanjutnya itu untuk menerapkan imputasi dan scaling. Dan yang terakhir ini untuk menampilkan ukuran data. Dan selanjutnya ini untuk menginput, yaitu kegunaannya untuk menentukan jumlah fitur input. Dan selanjutnya yang berikut untuk membangun arsitektur model neural network, ada berupa input layer, hidden layer 1, dropout layer, dan hidden layer 2, dan output layer. Kegunaan selanjutnya ini untuk konfigurasi model compile. Dan yang ini untuk menampilkan ringkasan model. Untuk selanjutnya ada kode berikut yaitu callback early stopping. Untuk yang berikutnya yaitu proses training model.
Dan ini untuk objek history, ada objek history. Penggunaan yang ini yaitu untuk mengubah histori training menjadi data frame. Yang ini yaitu untuk visualisasi loss training dan validasi. Untuk yang berikutnya ini ada visualisasi AOC training dan validasi. Untuk yang ini saya gunakan untuk memprediksi probabilitas pada data uji. Dan untuk berikutnya saya gunakan untuk mengonversi probabilitas menjadi kelas. Dan yang berikut ini untuk menghitung ROC, AOC, dan score, menampilkan classification report. Dan berikut hasilnya. Nah, untuk script selanjutnya ini ada conversion metric, dan ada juga visualisasi conversion metric. Dan kegunaannya untuk yang ini yaitu untuk menampilkan nilai di setiap sel. Berikutnya itu untuk menampilkan grafik, ada juga untuk ROC curve, dan ada juga visualisasi ROC curve yang saya gunakan. Dan terakhir itu untuk menyimpan model. Dan akhir ada menyimpan model, yaitu berikutnya ada contoh inferensi prediksi data baru, dan ada juga menangani nilai kosong pada data contoh. Dan yang ini imputasi dan scaling data contoh. Dan yang ini dia gunakan untuk memprediksi probabilitas dan kelas. Dan ada juga untuk menampilkan hasil inferensi. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil yang diperoleh, model mampu melakukan klasifikasi diabetes secara andal dan layak untuk dikembangkan. Terima kasih atas perhatian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.